Generasi baru Palestina yang bangkit melawan Israel. Pada tahun 2022, tepi barat yang diduduki telah menjadi medan pertempuran mematikan antara generasi baru Palestina dan tentara Israel. Sejak Maret, serangan Palestina terhadap Israel telah meningkat baik di tepi barat maupun di wilayah lain yang dijajah Zionis, membunuh sedikitnya 18 pemukim Yahudi. Pejabat Israel mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi 130 penembakan di tepi barat pada tahun 2022, meningkat dari 98 pada tahun 2021. Sementara 312 operasi telah digagalkan. Israel telah menganggap dengan meluncurkan operasi pemecah gelombang melakukan lebih dari 2.200 serbuan dan operasi penangkapan yang sebagian besar menargetkan kota Nablus dan Jenin. Setidaknya 90 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak telah tewas dalam serangan ini. Menurut statistik resmi Palestina, dengan 2022 akan menjadi tahun paling mematikan bagi tepi barat sejak 2015. Selama periode yang sama, hampir 7.000 warga Palestina terluka menurut statistik PBB. Peningkatan signifikan serangan yang dilakukan oleh generasi baru warga Palestina yang tidak berafiliasi dengan faksi politik menunjukkan semakin kosongnya keamanan di tepi barat yang diduduki. Analis politik mengatakan bahwa eskalasi saat ini dapat ditelusuri kembali ke pelanggaran Israel terhadap perjanjiannya dengan otoritas Palestina selama pemerintahan mendiang Presiden Yasir Arafat yang membuat OP melemah. Setelah kesepakatan Oslo pada tahun 1993, tepi barat yang diduduki dibagi menjadi 3 wilayah. Area A di bawah kendali penuh OP, area B di bawah kendali administratif dan keamanan Israel, dan area C di bawah kendali penuh keamanan dan administratif Israel. Area C menyumbang sekitar 60% dari tepi barat. Palestina secara teori akan mendirikan pemerintahannya sendiri dan membangun lembaga negara, dan militer Israel secara bertahap akan mundur. Ia tidak pernah terjadi dengan pemerintahan militer Israel selama 55 tahun atas tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur, salah satu pendudukan terpanjang dalam sejarah modern. Bagian dari kesepakatan Oslo juga mewajibkan OP untuk memerangi terorisme dengan mengadopsi kerjasama keamanan dengan Israel. Meskipun bermanfaat bagi Tel Aviv yang telah memuji OP dalam berbagai kesempatan untuk menggagalkan serangan, hal ini telah menciptakan permusuhan yang meluas antara rakyat Palestina dan para pejabat OP yang telah dituduh sebagai subkontraktor untuk keamanan Israel. Selama era Arafat, kami OP kuat dan mampu menarik tuntutan kami dari Israel dengan paksa. Jika Israel tidak memenuhi perjanjian, Arafat melepaskan orang-orang perlawanan untuk melakukan operasi militer melawan Israel. Seorang pejabat senior OP yang lebih memilih untuk tetap anonim mengatakan kepada The New Arab. Inilah sebabnya OP sebelum 2005 menikmati kekuatan politik, keamanan, dan sosial. Kami berjuang untuk meningkatkan kehidupan politik kami. Sejak kematian Arafat pada tahun 2004, dinamika telah berubah. Mohammed, seorang pejuang yang berbasis di Jenin, mengatakan kepada The New Arab bahwa Dinas Keamanan Otoritas Palestina telah membuat beberapa tawaran kepadanya untuk menyerahkan senjata. OP tidak melakukan apapun di lapangan untuk kami. Peran utamanya adalah melindungi para pemukim dan melaksanakan perintah Israel, katanya kepada TNA. Karena kegagalan OP, Israel meningkatkan kejahatannya terhadap rakyat kami. Tentara Israel saat ini mengintensifkan aktivitas militernya di kota Jenin dan Nablus. Ashraf Al-Azrami, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengatakan bahwa operasi penyisiran, penangkapan, pembunuhan, penghancuran rumah, pembangunan pemukiman yang sedang berlangsung, dan serangan pemukim berulang kali terhadap warga Palestina. Tidak benar bahwa Dinas Keamanan Palestina lemah. Orang Israel berpikir bahwa tentara Israel bekerja di tepi barat pada malam hari dan Dinas Keamanan kami bekerja pada siang hari. Pada bulan Agustus, generasi baru Palestina melakukan 172 serangan di tepi barat, termasuk 23 insiden penembakan dan 135 kasus pelemparan bom Molotov. Kami memiliki generasi baru yang tidak percaya pada ideologi faksi Palestina atau OP. Wajar jika kita menyaksikan perlawanan sengit Palestina untuk mengisi kekosongan yang diciptakan. Ismat Mansur, seorang analis yang berbasis di Ramallah, setuju. Dia mengatakan kelemahan OP akan berkontribusi pada munculnya
generasi baru yang siap melawan Israel dengan sendirinya. Israel memegang tanggung jawab penuh atas kondisi saat ini. Palestina tidak akan melupakan tujuan mereka atau hak mereka untuk hidup di negara merdeka. Kota Jenin dikenal sebagai simbol persatuan gerakan perlawanan Palestina di kota itu. Semua gerakan Palestina dari Fatah, Hamas, dan faksi lain bersatu di bawah bendera Palestina tanpa menonjolkan faksi masing-masing. Kota Jenin dan kamp pengungsinya pekan ini kembali viral menyusul pertempuran 4 hari pada mulai di hari Sabtu antara pasukan berdudukan Israel dan Palestina di kamp Jenin dan sekitarnya. Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke kamp pengungsi Jenin. Diduga kuat pelaku serangan di kota Bnei Brak dekat kota Tel Aviv dan di kota Tel Aviv pada 7 April berasal dari kamp pengungsi Jenin. Serangan di kota Bnei Brak menewaskan 5 warga Israel, adapun serangan di Tel Aviv membawa korban 3 warga Israel tewas dan 8 orang luka-luka. Serangan di Tel Aviv dilakukan pemuda Rat Hazem berusia 28 tahun yang berasal dari kamp Jenin. Adapun pelaku serangan di kota Bnei Brak adalah pemuda Palestina. Dia, Hamarhes, berasal dari desa Yabat, lokasi kamp pengungsi Jenin. Sementara itu, sebelumnya pada hari yang sama aparat keamanan menghabisi seorang perempuan Palestina tak bersenjata di Bethlehem. Setelah mengabaikan perintah untuk diperiksa, militer Israel mengklaim akan menggelar penyelidikan internal terkait tuduhan yang diberikan kepadanya. Dalam insiden lain, seorang perempuan bersenjata ditembak setelah menyerang seorang polisi di luar Masjid Al-Ibrahimi di kota Hebron, Israel. Korban diklaim hanya menderita luka ringan menurut Israel. Sementara itu, setidaknya 14 warga Israel tewas dalam gelombang baru antara Palestina dan Israel. Militer Israel menghabisi lebih banyak dari itu, namun para pendukung Palestina terus akan membalas apa yang telah dilakukan oleh Zionis. Ketegangan baru juga ikut berimbas pada meningkatnya agresi para pemukim Yahudi di tepi barat Yordan, keluh beberapa warga.